Boruto remaja dengan mata Dewa Jogan dan evolusi Rinnegan Tomoe ditemani sang guru legendaris Uchiha Sasuke yang bangkit dengan kekuatan Rikudo terkuat. Bersama, mereka akan menyelamatkan dunia shinobi dari kemusnahan dan kehancuran. Inilah Boruto Two Blue Vortex, cerita yang tak pernah diceritakan. Saat di Konoha, pertempuran mencapai puncaknya. Boruto berada jauh di dimensi jiwa, menerima pelatihan yang melampaui konsep shinobi. Di sebuah dimensi spiritual yang tenang, Momoshiki, yang kini berupa manifestasi cakra murni di hadapan Boruto, memulai pelajaran tentang Jogan tingkat dewa tinggi. Kekuatan ini Boruto, kata Momoshiki, suaranya tenang namun mengandung otoritas. Bukan sekedar melihat jalur cakra atau dimensi. Ini adalah manifestasi kosmik atau cosmic manifestation. Shibai atau bahkan Hagoromo tidak pernah mencapainya karena mereka terikat pada pohon dan planet. Kita dengan Jogan ini akan melampaui konsep dimensi itu sendiri. Boruto memejamkan mata, fokus pada energi ilahi dari gulungan kuno yang diberikan Kaguya yang kini menyatu ke dalam jiwanya. Jogan di matanya bersinar dengan cahaya keperakan yang belum pernah ada, seolah berisi bintang-bintang. Apa yang harus kulakukan? Tanya Boruto, merasakan cakranya bergejolak hebat. Kau harus melihat melampaui waktu dan ruang, balas Momoshiki. Joganmu akan memberimu kemampuan untuk memanipulasi takdir dan kemungkinan. Ini adalah teknik Dewa Takdir. Dengannya kau bisa menciptakan serangan yang hanya mungkin terjadi di garis waktu yang paling menguntungkan. Fokus, visualisasikan setiap atom, setiap kemungkinan, dan kemudian pilih jalur yang paling kuat. Boruto berusaha keras. Dia melihat dirinya bertarung melawan musuh yang sama ribuan kali. Setiap hasilnya berbeda. Dia melihat dirinya kalah, menang dengan susah payah, dan kemudian kemenangan absolut. Dia mengarahkan energi perak dari Jogan ke sebuah objek imajiner, dan seketika objek itu meledak dengan kekuatan yang melampaui imajinasinya. Seolah ledakan itu adalah satu-satunya hasil yang pasti terjadi. Luar biasa, gumam Momoshiki, terkesan. Kau melampaui ekspektasiku. Tapi ada satu hal lagi. Gulungan dari Kaguya itu adalah kunci untuk menghadapi Shibai. Itu bukan hanya cakra atau jutsu, tapi konsep keilahian. Gunakan itu untuk menguatkan Joganmu menjadi senjata kosmik. Di saat yang sama, pertempuran di Konoha mencapai titik didih yang mematikan. Perlawanan di Konoha, pertarungan para dewa. Di gerbang Konoha, pertarungan antara Kawaki, Ishiki, dan Hamura dan Shibai semakin brutal. Kawaki Ishiki menggunakan karmanya menyerap serangan cakra Hamura, sementara Hamura Shibai membalas dengan pukulan yang mengubah hukum fisika di sekitarnya. Kau dan adikmu hanya sampah sisa, teriak Hamura Shibai. Suaranya memantul dengan kekuatan Togedama murni. Aku akan mengirimmu ke dimensi lain di mana kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Hamura Shibai memegang Togedama murni berwarna ungu dedap, sebuah bola energi yang memancar daya ledak kosmik. Kawaki Ishiki tersenyum sinis. Ishiki telah mengajarkan cara bermain dengan dimensi Hamura. Karma bukan hanya untuk menyerap, tapi untuk menyesuaikan. Kawaki mengaktifkan teknik karmanya secara penuh, dan sebuah portal hitam raksasa terbuka di belakangnya. Dia kemudian melemparkan Hamura/Shibai ke dalam portal tersebut, memindahkannya ke dimensi lain di mana ruang dan waktu kacau. Kau terlambat, Hamura. Kawaki/Ishiki bergumam. Panggung utama ada di sini. Sementara itu, di dalam Konoha, pertempuran Hashirama Senju melawan 10 Biju dan Jubi adalah pemandangan yang epik. Hashirama dalam sage mode agungnya, yang disetarakan dengan kekuatan ekor 10, menggunakan patung kayu dewa raksasa Shinsu Senju untuk berhadapan langsung. Setiap pukulan kayunya mengandung energi alam yang menghancurkan, mampu mematahkan cakar Jubi dan menangkis Biju Dama. Sasuke dan Mitsuki bertarung di bawah perlindungan patung kayu Hashirama mencari celah. Sasuke dengan Susanoo Rikudonya yang bersenjatakan pedang Amaterasu memotong jalur cakra Biju dan melemparkan Chidori petir hitam yang melumpuhkan kelemahan mereka. Mitsuki, targetkan Biju ekor 9, dia yang paling berbahaya setelah Jubi, teriak Sasuke. Mitsuki dalam mode Dewa Ular Putih Agung melompat tinggi.
Dia mengeluarkan ribuan ular cakra putih yang melilit Kurama, biju ekor 9, mengunci gerakannya dan kemudian menusuknya dengan cakar beracunnya. Lidah ular suci, petrifikasi murni, seru Mitsuki. Namun, Amado/Shibai yang mengawasi dari kejauhan hanya tersenyum dingin. Usaha yang sia-sia, bisiknya. Aku telah mengumpulkan energi yang cukup dari kekacauan ini. Kalian akan menyaksikan kekuatan sejati seorang dewa. Amado/Shibai mengangkat tangannya dan biju dama yang tak terhitung jumlahnya dari para biju mulai menyatu membentuk satu bola energi raksasa berwarna ungu dan hitam melayang di atas Konoha. Biju dama akhir, final biju dama. Ukurannya melampaui patung dewa Hashirama, mengancam untuk menghapus Konoha dari peta. Hashirama melihatnya. Wajahnya serius. Dia tahu bahkan Sage mode agungnya pun tidak akan mampu menahan serangan ini tanpa pengorbanan. Ini adalah kekuatan yang melampaui semua yang pernah ada, gumam Hashirama. Hashirama memejamkan mata, mengumpulkan semua cakra dewa yang tersisa di dalam dirinya. Patung kayu raksasa Shinsu Senju bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Untuk Konoha, untuk dunia shinobi, teriak Hashirama, suaranya penuh tekad. Patung dewa kayu itu meluncurkan seluruh kekuatan yang dimilikinya ke arah biju dama akhir, menciptakan benturan kekuatan yang akan menentukan nasib dunia. Apakah benturan kekuatan antara Hashirama dan biju dama akhir akan cukup untuk menyelamatkan Konoha? Ataukah ini adalah akhir dari era shinobi? Bentrokan antara Shinsu Senju mode dewa kayu milik Hashirama dan biju dama akhir yang disatukan di atas Konoha menciptakan ledakan energi yang menelan cakrawala. Hashirama dalam Sage mode agungnya memusatkan setiap tetes cakra dewa kayunya untuk menahan bola energi hitam ungu raksasa itu. Aku tidak akan membiarkan Konoha musnah, raungnya, pembuluh darah menonjol di wajahnya. Patung dewa kayu itu bergetar hebat, meskipun Hashirama setara dengan kekuatan Jubi. Serangan yang disatukan dari 10 biju ditambah Jubi terlalu besar. Sedikit demi sedikit, biju dama akhir mulai menembus pertahanan kayu dewa. Retakan menjalar di seluruh patung raksasa dan cahaya hijau mulai meredup. Hanya sia-sia Hashirama Senju, ejek Amado atau Shibai, suaranya dipenuhi kemenangan. Kekuatan seorang shinobi tidak akan pernah bisa melampaui kehendak seorang dewa sejati. Dengan raungan terakhir yang memilukan, patung Shinsu Senju milik Hashirama hancur berkeping-keping. Hashirama terlempar jatuh, tubuhnya dipenuhi luka bakar parah. Cakra Sage mode agungnya hampir habis. Ia berhasil memperlambat serangan itu, tapi tidak menghentikannya. Biju dama akhir yang energinya sudah berkurang namun masih mematikan, kini meluncur langsung menuju jantung Konoha. Keputusasaan menyelimuti para shinobi yang tersisa. Sasuke, meskipun lelah, berdiri tegak. Dia tahu ini adalah akhirnya, tapi dia tidak akan menyerah. Dia mengaktifkan Susanoo Rikudo-nya hingga batas maksimal, mencoba menutupi desa dengan perisai ungu terkuatnya. Mitsuki, mundur. Tidak, Guru Sasuke, aku akan bertarung bersamamu, balas Mitsuki. Berdiri di sampingnya mengumpulkan sisa cakra Sage ular putihnya. Sasuke tersenyum tipis. Selamat tinggal, Konoha. Tepat ketika biju dama akhir hendak menyentuh perisai Susanoo, sebuah fenomena aneh terjadi. Langit di atas Konoha tiba-tiba terbelah bukan karena portal dimensi biasa, melainkan oleh sebuah retakan kosmis yang memancarkan cahaya keperakan murni. Dari retakan itu, sesosok remaja melayang turun. Itu adalah Boruto Uzumaki. Mata jogannya bersinar dengan intensitas yang belum pernah ada, seolah mengandung galaksi mini di dalamnya. Aura cakra keperakannya terasa berbeda, lebih murni dan agung dari cakra Otsutsuki manapun. Momoshiki, yang kini bersemayam di mata jogan Boruto, berbicara. Sekarang Boruto, gunakan teknik Dewa Takdir yang baru kau pelajari.